Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Bang Krep ya. Selalu madu kalian dalam channel kesayangan saya dan beberapa orang lainnya, Cinemascope. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji Bang Krep mau ngejelasin tentang sinematika dalam film. Nah, buat kalian lagi duduk di depan komputer atau HP, enakan dulu posisi duduknya. Kalau perlu rebahin dulu badannya. Kalau udah, langsung aja kita mulai videonya. Sinematika adalah ilmu yang mulai tentang tanda. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja kita memakai dan mengerti berbagai macam tanda, seperti tanda dilarang berhenti, tanda batas kecepatan, dan masih banyak lagi lainnya. Lampu merah dalam perempatan dekat rumah kalian juga termasuk tanda, karena hanya dengan warna lampu, merah ataupun hijau, kalian mengerti, kalian disuruh berhenti ataupun lanjut berjalan. Seperti halnya di dunia nyata, dalam film ada berbagai macam tanda yang menjadikan film tersebut menarik untuk ditelisik. Dalam sejarahnya, ada dua tokoh besar yang mempelajari mengenai sistem tanda ini. Beliau adalah Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Walaupun Saussure dan Peirce mengkaji ilmu mengenai tanda di tempat yang berbeda, di mana Saussure berada di Eropa dan Peirce berada di Amerika, mereka memiliki pemahaman yang sedikit berbeda juga mengenai semiotika. Bagi Saussure, semiotika atau semiosis adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, suatu ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda dalam masyarakat. Sedangkan Peirce mengartikan bahwa semiotika adalah tidak lain dan tidak bukan sebuah nama lain dari logika, yaitu doktrin formal tentang tanda. Jika membahas teori dari kedua orang ini mengenai tanda dan semiotika, maka kira-kira memerlukan waktu 2-3 hari untuk Bang Krep bisa ngerti. Maka dari itu Bang Krep mau ngerangkum aja nih yang Bang Krep ngerti dari teori yang dicetuskan oleh kedua orang tersebut. Menurut Saussure, sistem tanda memiliki dua entitas, yakni penanda dan petanda. Menurut Saussure, sistem tanda memiliki dua entitas, yaitu penanda dan petanda. Menurut Saussure, hal ini adalah sebuah kombinasi antara sound dan image yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara penanda dan petanda adalah hubungan arbitrary atau makna suka, yang artinya, menurut Saussure, jika suatu benda atau objek yang biasa dinamai pohon, objek pohon di tempat lain bisa jadi disebut sebagai foto, sebagaimana penanda bahwa objek tersebut adalah pohon sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena background Saussure yang adalah seorang ahli linguistik atau ahli bahasa, teori mengenai tanda dalam Saussurian ini berkaitan dengan bahasa. Berbeda dengan Peirce. Menurut Peirce, tanda adalah suatu yang mewakili sesuatu. Dapat berupa pengalaman, pikiran, gagasan, maupun perasaan. Contohnya adalah jika A melihat asap hitam di langit dari kejauhan, maka A dapat mewakili B, yaitu B adalah sebuah kebakaran, yang kebakaran tersebut adalah pengalaman atau kejadian. Tanda semacam ini seringkali kita lihat dalam film. Sistem tanda dalam film ada bermacam-macam jenisnya. Suara dapat mewakili perasaan karakter sebagai penanda seringkali kita lihat dalam film. Kemudian informasi-informasi tersirat dalam film juga merupakan sistem tanda yang sering kita jumpai dalam film. Nah, menurut Bang Krep, film yang menarik itu adalah film yang menggunakan sistem penanda dan petanda yang dimiliki semiotika dan dapat ditangkap jelas oleh penonton sehingga tidak menimbulkan multitafsir tanpa harus menyampaikan suatu informasi dengan langsung. Nah, balik lagi nih, menurut Bang Krep, film yang hanya menyampaikan informasi secara langsung akan membuat film tersebut terasa flat atau datar. Jadi gimana? Kalau kalian belum pernah lihat film dari sudut pandang ini, Bang Krep mau coba aja kalian buat nonton film dari sudut pandang kenapa hal atau sesuatu harus diperlihatkan atau diperdengarkan, apakah hanya untuk menjalankan plot atau ada hal lain seperti informasi yang ingin dicoba filmmaker sampaikan kepada penonton. Nih, Bang Krep kasih sedikit contoh semiotika dalam film. Di video sebelumnya, di mana Bang Krep bilang kalau di bumper pada film Baby Driver ada suara dengungan yang diperdengarkan. Nah, menurut Bang Krep nih, dengungan ini menjadi petanda keadaan Baby Driver yang mengalami tinnitus. Nih, kalau kalian lihat dari background karakter Baby dan plot, asumsi Bang Krep semakin kuat. Nah, kayak gitu nih sudut pandang dari Bang Krep setelah mengetahui sistem tanda ini dalam menonton film. Gimana? Menarik kan kalau kita nonton film dari sudut pandang ini? Oke deh, kalau gitu sekian dulu mengenai semiotika yang Bang Krep bisa jelasin. Jika Bang Krep ada salah, Bang Krep minta maaf karena sejatinya Bang Krep hanyalah seorang cowok kribo yang penuh salah dan sering penuh dosa. Oke, terima kasih dan nonton. Untuk selanjutnya Bang Krep mau ngejelasin mengenai konsep editing di film Benjamin Button. Oke, sekian dulu. Bang Krep undur diri. Jangan lupa minum susu dan thank you.